Di sebuah desa terpencil bernama Wonokerto, kabut selalu datang sebelum azan maghrib. Tak ada yang aneh, sampai hari ketika keranda pemakaman milik almarhum Pak Sarwono menolak dibawa pulang. Setiap kali dipindah ke balai desa, keesokan paginya, keranda itu sudah kembali. Selalu di tempat yang sama, di bawah pohon randu besar, tempat arwahnya dikubur dan menunggu. Senja di desa Wonokerto selalu tampak muram setiap kali kabut turun dari lereng bukit. Tapi sore itu kabut datang lebih cepat dari biasanya. Berselimut tebal menggantung di antara pohon randu dan bambu di sepanjang jalan menuju pemakaman. Suara gamelan yang samar dari rumah duka berhenti ketika azan maghrib mulai berkumandang. Saat itu, warga mengangkat sebuah keranda bambu tua berisi jasad Pak Sarwono, tokoh desa yang dikenal keras, disegani, dan juga ditakuti. 4 lelaki membawa keranda itu dengan langkah berat. Di barisan depan ada Pak Karyo, kepala desa, wajahnya tegang meski berusaha tenang. Di belakangnya Pak Darto dan 2 warga lain memegangi sisi keranda, menapak pelan di tanah basah setelah hujan siang tadi. Angin tiba-tiba berembus dingin, membuat kain kafan di dalam keranda bergoyang sedikit, seperti bergerak sendiri. "Pelan, jangan sampai oleng," kata Pak Karyo lirih. Tak ada yang menjawab. Mereka hanya menatap jalan tanah yang berliku menuju pemakaman di sisi bukit. Di ujung jalan, pohon randu besar menjulang seperti penjaga gerbang dunia lain. Akar-akarnya menonjol keluar dari tanah, dan di sanalah liang lahat telah digali sejak siang. Sementara warga lain menyalakan lampu Petromax, terdengar suara kodok dari sawah, lalu senyap. Hanya suara gesekan bambu dari keranda yang terus berayun mengiringi langkah-langkah berat para pengusung. Ketika tiba di liang, imam desa mulai membacakan doa. Tapi saat ayat pertama dilantunkan, angin bertiup lebih kencang. Petromax bergoyang hebat, hampir padam. Lalu terdengar bunyi keras seperti benda jatuh di dalam keranda. Semua menatap ke arah jenazah. "Ada apa itu?" tanya salah satu warga. Suaranya bergetar. "Angin, cuma angin," sahut Pak Karyo cepat. Tapi matanya tak berani memandang ke dalam. Ia tahu keranda itu bukan keranda biasa. Benda itu sudah digunakan turun-temurun di desa Wonokerto, dan setiap kali dipakai selalu ada hal ganjil yang mengikuti. Setelah jenazah dimasukkan dan tanah mulai ditimbun, satu persatu warga menyalakan dupa dan menancapkan bunga kamboja. Doa tahlil mengambang di udara malam, tapi seolah tak sampai ke langit, terserap kabut, tertahan di antara pohon dan makam. Ketika semuanya selesai, keranda diletakkan di dekat batu nisan, menunggu dibersihkan sebelum dibawa ke balai desa. 1 jam kemudian, para lelaki mengangkatnya kembali. Tapi saat mereka melangkah keluar area makam, terdengar suara retak dari bambu. Keranda itu bergetar halus, seolah ada sesuatu di dalamnya yang belum ingin pergi. Pak Darto spontan menjatuhkannya ke tanah. "Astagfirullah, ini kenapa Pak Karyo?" Suaranya parau. "Sudah, jangan macam-macam. Cepat bawa ke balai. Mungkin bambunya lapuk," ujar Pak Karyo, walau nada suaranya tidak yakin. Mereka akhirnya meletakkan keranda itu di ruang penyimpanan balai desa, bersandar di dinding, masih basah oleh embun malam. Lampu teplok di sudut ruangan berkedip-kedip, bayangan keranda memanjang di lantai, seperti sosok manusia berdiri tegak. Malam makin larut, hujan tipis turun. Dari kejauhan, anjing menggonggong ke arah pemakaman. Dan tepat tengah malam, pintu balai desa berderit pelan. Tak ada angin, tapi daun pintu itu terbuka sedikit, cukup untuk membuat cahaya Petromax menyorot langsung ke arah keranda. Keranda itu miring perlahan,
lalu rebah dengan bunyi keras. Di pemakaman, di bawah pohon randu yang bergoyang ditiup angin, tanah di atas makam Pak Sarwono sedikit terangkat, seperti ada sesuatu yang bergerak dari bawah, berusaha kembali ke permukaan. Kabut menebal, menutup semuanya. Hanya suara bambu beradu yang terdengar. Pelan, berulang, seolah seseorang sedang memanggul keranda itu lagi ke arah yang sama seperti sebelumnya. Pagi di desa Wonokerto terasa ganjil setelah malam pemakaman itu. Kabut belum juga menghilang meski matahari sudah tinggi. Burung-burung enggan berkicau. Hanya suara bambu bergesek pelan di halaman balai desa yang memecah sepi. Pak Darto datang lebih awal dari biasanya. Ia hendak memeriksa keranda yang semalam nyaris roboh sendiri. Tapi begitu ia membuka pintu balai, jantungnya serasa berhenti. Keranda itu tidak ada di tempatnya. Hanya bekas tanah basah di lantai, membentuk jejak panjang menuju pintu keluar. Pintu itu sedikit terbuka, berderit halus saat disentuh angin. Pak Darto menelan ludah, kemudian berlari ke arah pemakaman, dan di sanalah ia menemukannya. Keranda bambu tua itu berdiri tegak di bawah pohon randu besar, tepat di samping makam Pak Sarwono. Bayangan pohon menutupi setengah keranda, membuatnya tampak seperti sosok manusia sedang berdiri menatap tanah. Pak Darto memanggil warga. Tak lama kemudian, Pak Karyo, Sukri, dan Wito datang tergesa. "Siapa yang mindahin?" tanya Pak Karyo ketus. Tak ada yang menjawab. Semuanya tahu tak ada orang yang berani lewat area pemakaman malam-malam, apalagi membawa keranda. "Bisa jadi anak-anak nakal, Pak," kata Sukri pelan. Pak Darto menggeleng. "Kalau manusia, pasti ada jejak kaki. Ini cuma jejak tanah basah kayak diseret sendiri." Udara mendadak dingin. Daun randu jatuh perlahan ke atas keranda. Tapi anehnya, setiap daun yang menyentuh bambu itu berhenti melayang, seperti terhisap, lalu lenyap. Pak Karyo akhirnya memutuskan, "Kita bawa lagi ke balai desa. Jangan ditinggal di sini." Mereka bertiga mengangkat keranda itu. Tapi baru 2 langkah berjalan, bambu sisi kanan bergetar. "Berhenti!" seru Pak Darto. Keranda itu terasa berat di satu sisi, seolah seseorang menahan dari dalam. "Cepat, angkat saja. Jangan pikir macam-macam." Mereka memaksa juga. Dengan napas memburu, mereka sampai di balai desa dan menurunkan keranda itu kembali ke tempat semula. Siang itu, desa mendadak ramai. Warga datang bergantian, ingin melihat keranda arwah yang kembali sendiri. Ustadz Hadi datang dan menenangkan warga. "Jangan suudzon, bisa saja dicuri orang iseng lalu dikembalikan. Setan tak akan bisa mengangkat benda berat seperti itu." Tapi malamnya cerita berubah. Sekitar pukul 2 dini hari, Bu Karyo terbangun karena mendengar suara seret bambu dari luar rumah. Ia mengintip lewat jendela. Jalan setapak menuju makam tampak samar, diselimuti kabut, dan di ujungnya, di bawah sinar bulan setengah, terlihat keranda itu bergerak sendiri, perlahan, menyeret dirinya ke arah pemakaman. Ia menjerit. Pak Karyo keluar sambil membawa lampu teplok. Tapi saat sampai di halaman, jalan setapak itu kosong. Hanya kabut dan bau dupa terbakar yang samar. Pagi harinya, semua menjadi jelas. Keranda itu kembali lagi ke bawah pohon randu, di tempat yang sama. Kali ini, keranda itu terbuka sedikit. Salah satu tutup bambunya terlepas, menyingkap ruang kosong di dalam. Tapi bagian dasar keranda penuh lumpur basah dan serpihan kain kafan. Pak Darto memucat. Itu kainnya Pak Sarwono," katanya hampir berbisik. Pak Karyo menarik napas panjang. "Kita panggil Mbah Rengga malam ini. Ini bukan hal biasa sore menjelang, kabut datang lagi dari bukit. Angin berputar di sekitar pohon randu. Dan di antara suara kodok yang bersahutan terdengar lirih.
seperti suara seseorang tertawa pelan dari arah makam. Suara yang dikenal semua warga. Suara Pak Sarwono. Malam di desa Wonokerto terasa lebih pekat dari biasanya. Kabut turun tanpa suara, menelan jalan setapak dan sawah di sekeliling desa. Lampu-lampu rumah warga redup, hanya menyisakan sinar kekuningan yang memantul di genangan air hujan sore tadi. Di kejauhan, di bawah cahaya bulan yang samar, tampak keranda bambu tua itu masih berdiri di samping makam Pak Sarwono, menempel di batang pohon randu besar yang menjulang seperti bayangan hitam. Pak Darto berjaga di pos dekat pemakaman malam itu. Ia duduk dengan senter tua di tangan, mencoba menepis kantuk. Tapi dari arah makam terdengar bunyi pelan. Kerak, kerak, seperti bambu bergesek dengan tanah. Ia menajamkan pendengaran. Suara itu berhenti, lalu muncul lagi. Kali ini disertai suara lirih seseorang menghela napas panjang, berat, serak, seperti keluar dari dada yang telah lama membusuk. Siapa itu? Serunya parau. Tak ada jawaban. Tapi suara itu kini berubah menjadi bisikan yang nyaris tak terdengar, seolah berasal dari batang pohon randu. Aku belum tenang. Pak Darto gemetar. Senter di tangannya bergetar hebat. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Dari arah makam, kabut menggulung cepat, dan di sela kabut itu terlihat sekilas bayangan kain putih panjang bergerak di belakang keranda, berjalan pelan mengitari pohon randu, lalu menghilang. Keesokan paginya, warga menemukan Pak Darto pingsan di pos jaga dengan senter masih menyala. Ia mengigau, menyebut nama Pak Sarwono berulang kali. Pak Karyo datang bersama Ustadz Hadi dan beberapa warga lain. Mereka melihat keranda itu berubah posisi lagi, bukan berdiri tegak, tapi terlentang miring, seperti baru saja dijatuhkan. Di bawahnya, tanah tampak becek, penuh jejak kaki tak beraturan, seolah seseorang berjalan mengelilinginya berkali-kali. Ini sudah lewat batas, kata Ustadz Hadi, wajahnya tegang. Keranda itu harus dikubur atau dibakar, Pak Karyo. Ini fitnah setan. Namun, sebelum kepala desa menjawab, Bu Karyo datang dengan napas memburu. Jangan dibakar, katanya keras. Malam tadi aku bermimpi, Pak Sarwono datang. Dia marah. Dia bilang, keranda itu bukan miliknya saja. Itu tempat dia menunggu. Kalau dibakar, seluruh desa bakal kena musibah. Suasana hening. Angin siang meniup dedaunan randu. Beberapa warga spontan menoleh ke arah pemakaman yang jaraknya tak sampai 100 meter dari balai desa. Seolah ada yang sedang memperhatikan mereka dari balik kabut. Menjelang sore, Mbah Rengga datang. Rambutnya putih kusut, matanya sayu tapi tajam. Ia menancapkan tongkat kayu di dekat pohon randu, lalu menatap lama ke arah keranda. Keranda ini menolak pulang, katanya pelan. Rohnya masih menunggu sesuatu yang belum dikembalikan. Pak Karyo mengerutkan dahi. Apa maksudnya, Mbah? Pak Sarwono meninggal tak biasa. Ada janji yang belum ditepati, dan janji itu diikat di dalam keranda ini. Sukri yang berdiri di dekatnya bergidik. Diikat, Mbah? Maksudnya gimana? Dulu, waktu keranda ini pertama dibuat, lanjut Mbah Rengga, Pak Sarwono menyelipkan sesuatu di dalam bambunya. Katanya untuk menolak bala. Tapi ternyata yang dia ikat bukan hanya doa, melainkan roh. Malam itu, mereka mencoba memindahkan keranda sekali lagi ke balai desa. Tapi kali ini, saat mereka memanggulnya, bambu di sisi kanan retak keras, dan dari sela retakan itu keluar angin dingin berbau tanah busuk, diikuti bisikan serak yang membuat semua orang mundur panik. Kembalikan aku ke tempatku. Keranda itu jatuh ke tanah. Lampu petromaks padam tiba-tiba. Dan dari arah makam, muncul sosok samar berbalut kain kafan, berdiri kaku di bawah pohon randu. Tidak bergerak, hanya menatap mereka.
Suara jangkrik berhenti. Semua diam. Lalu satu persatu warga mulai mundur ketakutan. Mbah Rengga menatap sosok itu dengan tatapan kosong. "Bukan dia," katanya pelan. "Itu bayangan yang dipanggil dari dalam keranda." Malam itu tidak ada yang berani menyentuh keranda lagi. Dan sejak saat itu warga Wonokerto tahu pohon randu di pemakaman itu bukan sekadar tempat peristirahatan, tapi gerbang bagi yang belum rela mati. Malam keempat, setelah kejadian di bawah pohon randu, desa Wonokerto berubah seperti kampung mati. Tak ada suara radio, tak ada anak bermain, bahkan anjing-anjing pun tak lagi menggonggong. Di langit, bulan mengambang seperti mata satu yang mengawasi setiap jendela. Pak Karyo menatap dari beranda rumahnya. Sejak Mbah Rengga berkata bahwa ada sesuatu diikat di dalam keranda, pikirannya tak pernah tenang. Ia teringat satu hal. Tahun lalu, Pak Sarwono pernah menemuinya, meminta izin meminjam kunci balai desa malam-malam. Alasannya ingin membersihkan keranda tua dari kutukan bambu randu. Saat itu, Karyo mengira hanya ritual kecil. Sekarang, ucapan itu terdengar seperti peringatan. Malam itu, Mbah Rengga datang membawa lampu minyak dan seikat bunga kenanga. "Kita harus gali," katanya lirih. "Gali apa, Mbah?" tanya Ustadz Hadi yang ikut hadir. "Tempat di bawah keranda. Ada yang tertinggal di sana." Pak Darto menelan ludah. "Maksudnya buka makam Mbah?" "Itu pamali." Mbah Rengga memejamkan mata. "Lebih pamali kalau dibiarkan. Arwahnya terjerat di antara bambu dan tanah." Mereka berlima, Mbah Rengga, Pak Karyo, Ustadz Hadi, Darto, dan Sukri, berjalan menuju pemakaman Randuwetan dengan membawa cangkul, dupa, dan doa-doa pendek. Kabut sudah turun bahkan sebelum mereka tiba. Pohon randu menjulang hitam, ranting-rantingnya bergetar tanpa angin. Di bawahnya, keranda bambu tua itu masih di tempat yang sama. Separuh bersandar, separuh tertanam di tanah basah. Mbah Rengga menancapkan tongkat kayu di dekat makam. "Mulai gali di sini," katanya menunjuk tanah di sisi kanan keranda. Suara cangkul menghantam tanah. Setiap ayunan mengeluarkan bau anyir seperti daging busuk. Sukri menggigil. "Pak, kok kayak bau darah?" "Diam, teruskan," desis Pak Karyo. Tak lama kemudian, cangkul Darto mengenai sesuatu keras. Bukan batu, tapi benda bambu terikat kain hitam. Mereka berhenti serentak. Mbah Rengga menyingkirkan tanah dengan tangan gemetar. Dari dalam gundukan itu muncul tabung bambu kecil berisi gulungan kain putih dan seikat rambut manusia yang sudah kering. Ustadz Hadi mundur, wajahnya pucat. "Astagfirullah, apa ini?" Mbah Rengga membuka gulungan kain pelan-pelan. Di dalamnya tertulis huruf-huruf Jawa kuno bercampur Arab, doa yang tak lengkap, seolah potongan ritual yang belum selesai. "Ini milik Pak Sarwono," katanya. Dia menulis perjanjian dengan roh penunggu randu. Ia ingin dijaga sampai mati, tapi lupa memutus ikatannya. Tanah di bawah kaki mereka bergetar lembut. Keranda bambu bergeser sendiri beberapa sentimeter. Dari sela bambunya keluar hembusan angin dingin berbau tanah dan kemenyan. Sukri memekik, "Pak!" Kerandanya gerak, lampu minyak bergoyang. Bayangan pohon randu memanjang ke arah mereka seperti tangan hitam meraih. "Cepat!" seru Mbah Rengga. "Kembalikan tabung ini ke dalam makamnya. Jangan dibawa keluar." Namun, sebelum sempat dilakukan, sesuatu menyeret kain itu dari tangan Rengga. Kain melayang ke udara, menempel di batang pohon randu. Seketika terdengar suara tawa serak dari arah keranda, tawa yang sama seperti malam-malam sebelumnya, tawa Pak Sarwono. Pak Darto spontan membaca ayat kursi, tapi suaranya tercekat. Dari dalam keranda muncul tangan pucat berlumur tanah, mencengkeram sisi bambu,
lalu menghilang lagi. Mbah Rengga berteriak, "Tutup tanahnya!" Sekarang, mereka menggali cepat-cepat, menimbun kembali lubang dan menancapkan bunga kenanga di atasnya. Suara tawa berhenti, diganti desahan panjang seperti napas terakhir. Ketika mereka menatap lagi, keranda itu sudah diam. Pohon randu tak bergerak, hanya suara malam kembali terdengar. Tapi sebelum mereka pergi, Sukri melihat sesuatu. Di sisi keranda muncul goresan baru di bambu, seperti tulisan. Ia menyorot dengan lampu minyak, dan di sana terbaca jelas, belum semuanya kembali. Mereka pulang dalam diam. Namun, saat subuh menjelang, warga yang lewat di jalan setapak bersumpah melihat keranda itu tegak lagi, bersandar pada pohon seperti semula, dan di tanah di bawahnya tampak bekas langkah kaki 5 orang mengarah ke balai desa, langkah mereka sendiri. Sejak malam penggalian itu, suasana di Wonokerto berubah. Angin yang biasanya tenang kini selalu berdesir pelan, membawa aroma tanah basah bercampur dupa. Burung-burung enggan hinggap di pohon randu, dan setiap malam Jumat suara langkah kaki terdengar di jalan setapak menuju pemakaman. Langkah berat menyeret sesuatu. Pak Karyo sudah tak bisa tidur. Ia duduk di beranda rumah sambil menatap arah pemakaman. Setiap kali kabut datang, ia merasa seperti melihat siluet keranda di balik pepohonan, seakan benda itu hidup dan mengawasinya. Pagi itu, warga berkumpul di balai desa. Wajah mereka pucat dan letih. Pak Darto menunduk, tangannya gemetar saat menceritakan sesuatu. Tadi malam, waktu saya lewat ke pos jaga, keranda itu sudah dimakam lagi, Pak. Padahal sore kemarin masih di balai desa. Sukri menimpali. Saya lihat juga, Pak. Tapi sekarang posisinya lain. Dia nggak berdiri, tapi menyandar di pohon randu pas di tempat kita gali waktu itu. Hening, semua tahu tak mungkin benda seberat itu berpindah tanpa bantuan manusia. Mbah Rengga yang duduk di pojok menyalakan dupa. Asapnya melingkar perlahan, menyusup keluar jendela. Keranda itu sudah memilih tempatnya sendiri, katanya datar. Kalau terus dipindah, dia akan kembali sampai akhir zaman. Ustadz Hadi mencoba menentang. Mbah, ini bisa jadi fitnah setan. Jangan biarkan benda mati dikeramatkan. Kita bakar saja kerandanya. Tapi sebelum warga sempat menanggapi, Bu Karyo tiba-tiba datang tergesa, wajahnya pucat. Jangan dibakar, aku mimpi lagi, suaranya bergetar. Aku lihat Pak Sarwono duduk di dalam keranda itu. Dia bilang, kalau rumahku engkau bakar, desa ini akan jadi kuburan juga. Ruangan mendadak senyap. Pak Karyo memejamkan mata, lalu berucap pelan, kalau begitu, kita biarkan dia di sana, tapi kita buatkan tempat, lahan kecil, supaya dia tenang. Akhirnya, warga sepakat. Siang itu, mereka menyiapkan lahan sepetak di bawah pohon randu, tanah keras, di dekat makam Pak Sarwono. Mereka membersihkan area itu, menancapkan batu batas, lalu menaruh keranda di sana, disandarkan pelan ke batang pohon. Angin tiba-tiba berhenti. Sunyi, hanya bunyi ranting bergesek perlahan. Keranda itu kini tampak menyatu dengan lingkungan, seperti bagian dari makam itu sendiri. Mulai malam ini, kata Mbah Rengga, siapkan sesajen setiap Jumat Kliwon, jangan diganggu lagi. Warga mengangguk pelan, sebagian masih tak yakin. Malam pun tiba, kabut turun lebih pekat dari biasanya. Bulan tertutup awan. Dari kejauhan, Sukri dan Wito yang nekat lewat jalan setapak sepulang ronda berhenti mendadak. Wit, lihat itu, bisik Sukri. Di bawah pohon randu, keranda itu bergerak pelan. Awalnya hanya bergeser sedikit, tapi lalu seolah menegakkan diri sendiri, berdiri miring menghadap makam. Kain putih sisa penguburan yang terikat di ujungnya berkibar perlahan,
seperti tangan yang melambai. Wito gemetar hebat. "Suk, ayo pulang. Aku nggak mau lihat lagi." Tapi Sukri terpaku. Ia menatap ke arah keranda itu. Matanya membesar. Di sela bambu yang retak, ia melihat sesuatu. Sepasang mata hitam basah menatap balik padanya. Ia menjerit dan terjatuh. Begitu Wito menoleh lagi, keranda itu sudah kembali diam, bersandar seperti semula. Tapi di tanah di depannya kini ada bekas jejak kaki berlumpur menuju arah mereka. Keesokan paginya, warga menemukan 2 pasang jejak kaki di jalan setapak itu, berhenti tepat di depan balai desa. Sejak itu, Sukri jatuh sakit, tubuhnya panas dingin, dan setiap malam berteriak memanggil nama Pak Sarwono dalam tidurnya. Keranda itu tetap di sana, kadang miring, kadang tegak, kadang rebah, seperti tubuh yang terus berubah posisi agar nyaman di peristirahatan terakhirnya. Namun, tak ada lagi yang berani mendekat. Hanya Pak Darto yang kadang dari jauh melihatnya saat ronda. Ia bersumpah setiap malam Jumat keranda itu bernafas, dan setiap kali angin lewat di pohon randu terdengar lirih suara yang sama. "Terima kasih, aku sudah punya tempatku sendiri." Sudah 3 bulan berlalu sejak warga membuatkan lahan kecil di bawah pohon randu besar untuk keranda milik Pak Sarwono. Semenjak itu, tak ada lagi yang berani menyentuh atau memindahkannya. Warga hanya lewat dari jauh, menunduk dan mempercepat langkah jika angin mulai berdesir di antara daun randu. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam Jumat Kliwon, Pak Darto dan Pak Charmin sedang ronda. Angin dingin dari arah pemakaman membawa bau anyir yang menusuk hidung, campuran tanah basah dan kain kafan lembab. Lampu Petromax di tangan Pak Charmin bergetar, nyalanya berkelip seperti menolak menyala terang. "Darto, kau cium itu?" Pak Darto menelan ludah. "Iya, ini bau yang sama waktu malam penguburan dulu." Dari arah pemakaman, samar-samar terdengar bunyi bambu beradu. Tok, 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 pelan, ritmis, seperti seseorang sedang memanggul keranda. Mereka menatap satu sama lain, lalu tanpa berkata, keduanya berjalan mendekat ke arah sumber suara. Langkah mereka menimbulkan bunyi cipratan lumpur di tanah basah. Ketika sampai di dekat pohon randu, mereka berhenti. Keranda itu tidak bersandar lagi. Sekarang posisinya tegak lurus, berdiri menghadap ke makam Pak Sarwono. Pak Darto gemetar hebat. Tadi siang masih nempel di pohon Charmin. Ya Allah, siapa yang mindahin? Belum sempat mereka mundur, tiba-tiba tanah di depan mereka bergerak halus, seperti ada sesuatu yang menggeliat di bawahnya. Dari sela tanah basah itu, muncul sehelai kain putih lusuh, terangkat perlahan, lalu jatuh lagi. Di saat yang sama, keranda itu bergetar. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, dan dari dalamnya terdengar suara napas. Pak Charmin menjerit dan menjatuhkan Petromax. Api kecil menyambar rumput kering, lalu padam. Dalam gelap, mereka hanya bisa mendengar langkah kaki berputar mengitari keranda itu, seperti seseorang sedang berjalan pelan di sekeliling mereka. "Pak Sarwono," suara Pak Darto bergetar, antara takut dan penasaran. Tak ada jawaban, hanya desir angin. Tiba-tiba, keranda itu jatuh sendiri ke tanah, keras hingga bambunya patah sedikit. Dan di atas tanah, tepat di sisi keranda, terlihat bekas telapak tangan berlumpur, besar, segar, seolah baru saja keluar dari bawah tanah. Keduanya berlari tunggang langgang ke arah desa, tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, warga berbondong datang ke pemakaman. Mereka menemukan keranda itu sudah kembali ke posisi semula, menyandar rapi di batang pohon randu. Tak ada bekas tangan, tak ada tanah tergali. Tapi Pak Darto tak mau bicara lagi.
Ia hanya duduk di rumah, menatap kosong, seolah sebagian jiwanya tertinggal di sana. Beberapa hari kemudian, Ustadz Hadi mencoba menenangkan warga dengan doa bersama di area makam. Ketika ia memulai bacaan tahlil, angin tiba-tiba berhembus kencang dari arah barat. Suara daun randu bergesekan keras, dan dari ujung batangnya terdengar seperti suara bambu digesek. Semua warga menoleh ke arah keranda. Keranda itu bergerak sendiri, maju perlahan ke depan, hingga bagian bawahnya menyentuh nisan Pak Sarwono. Dari dalamnya terdengar suara rendah, lirih, tapi jelas. "Sudah kubilang, tempatku di sini." Ustadz Hadi langsung jatuh terduduk. Lampu Petromax padam seketika, dan semua warga lari terbirit-birit keluar area makam. Hanya Mbah Rengga yang masih berdiri di sana, menatap dengan mata sayu. Ia berbisik pelan sebelum pergi. Keranda itu bukan membawa jasad, tapi menunggu jiwa berikutnya. Malam berikutnya, hujan deras mengguyur Wonokerto. Petir menyambar berkali-kali, menerangi langit dan pepohonan. Di antara suara hujan, warga sekitar mengaku mendengar sesuatu. Suara bambu diseret di jalan setapak. Beberapa warga yang berani mengintip dari jendela melihat keranda itu bergerak perlahan melewati jalan desa. Sendiri, tanpa tangan yang membawa. Keranda itu berhenti di depan rumah kosong milik Pak Sarwono. Pintu rumah itu yang sudah lama tertutup, terbuka sendiri, lalu tertutup kembali. Dan sampai pagi, keranda itu lenyap. Namun, sejak malam itu, setiap Jumat Kliwon, dari arah rumah tua itu terdengar suara khas yang sudah dihafal warga Wonokerto. Tok, tok, tok. Pelan, berulang, seperti bambu yang dipanggul seseorang menembus kabut malam. Dan konon, siapapun yang berani melewati jalan Randu Wetan saat suara itu terdengar akan melihat bayangan keranda yang melintas pelan di antara kabut, menyusul langkahmu dari belakang. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani lewat jalan Randu Wetan setelah maghrib. Tapi kadang, di antara kabut yang turun, terdengar suara bambu beradu, pelan, teratur, tok, tok, tok. Katanya, itu suara keranda Pak Sarwono mencari siapa yang akan dibawanya selanjutnya.